من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, mari kita membaca Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, pengarang kitab Tafsir Faidur Rahman yang akan kita baca sebentar lagi. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terakhir kemarin kita baca ayat akhir dari ayat kedua, yaitu hudal lil muttaqin. Lalu sekarang ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi rupane muttaqin lan sifate muttaqin iku wong kang padha ngimanaken lan ngestokaken lan yakinaken ing barang kang samar kang ora ketinggalan moto. Lan malih sifate muttaqin iku padha njenengaken ing salat 5 wektu kelawan cukupe rukun lan syarate. Jadi orang muttaqin itu orang yang mempercayai atau mengimani dan melaksanakan serta meyakini apa yang tidak kelihatan, yang samar-samar, yang tidak bisa dilihat mata. Dan juga sifat muttaqin itu adalah orang yang menegakkan sholat 5 waktu dengan cukup rukun dan syaratnya. Lan malih sifate muttaqin iku padha nafakahaken lan padha ngetokaken setengah saking barang kang wus ingsun paringaken marang wong iku kabeh kelawan dedalan zakat utawa sedekah tatawu. Juga sifat muttaqin itu adalah mereka yang menafkahkan atau menyedekahkan, mengeluarkan setengah atau sebagian dari rezeki yang sudah saya berikan kepada mereka melalui zakat atau sedekah sunat. Ini lalu penjelasan dari ketiga sifat tadi. Dari tiga tadi itu, pertama meyakini yang gaib, kemudian yang kedua menjalankan menegakkan sholat, lalu yang ketiga memberikan sedekah atau mengeluarkan sebagian dari hartanya. Yakni artine ngimanaken bil ghaibi iku kelawan arep angestokaken barang kang samar-samar wujude. Jadi maksud dari mempercayai hal yang gaib itu adalah membenarkan hal yang wujudnya itu samar-samar. Wujudnya tidak bisa ditangkap dengan alat penangkapan kita, indera atau akal dan seterusnya. Kaya wujude dina kiamat lan kaya ngimanaken wujude ngalam barzah. Contohnya seperti mengimani wujud dari adanya hari kiamat dan mengimani adanya hari barzakh,
kubur lan soal kubur lan pekewuh mahsyar lan pekewuh siratal mustaqim lan hisab. Juga ada kubur dan pertanyaan di kuburan, lalu pekewuh itu apa ya, betapa repotnya nanti ketika ada di dalam hari semua orang dikumpulkan, dan juga sulitnya atau repotnya siratal mustaqim dan juga hisab. Ya. Ini keterangan yang pertama. Utawi ngimanaken ing hukume Allah perintah lan cegah ing dalam tingkai gaib saking manusia akeh ijih ngimanaken. Mungkin di sini utawa, ini mestinya bukan utawi ya. Atau mengimankan hukum Allah baik berupa perintah maupun larangan yang gaib dalam keadaan tidak dilihat orang, masih beriman juga. Tegese oleh ngelakoni perintah lan ngedoi cegah padha uga ana manungsa utawa ora ana manungsa ya nglakoni. Jadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu tetap dilakukan walaupun tidak ada orang yang mengetahui. Ora kaya kelakuan munafik oleh nglakoni perintah lan ngedoi cegah krana arah wujude manungsa. Tidak seperti orang munafik yang menjalankan perintah atau menghindari larangan itu karena adanya manusia. Mongko nalikane sepi iya nglakoni maksiat lan tinggal taat. Ya, jadi kalau dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, maka dijalankan maksiat dan ditinggalkan ketaatan. Kaya golibe wong awam ngibadahe cuma arah payo-payo krana wong akeh padha golib nglakoni. Seperti umumnya orang banyak ibadahnya itu hanya ikut-ikutan, ya, karena orang lain pada umumnya menjalankan lalu ikut menjalankan. Tinggal dan kira-kira akan persepen. Dan itu ditinggalkan kalau tidak ada orang yang tahu. Moko iyo gelem nglakoni maksiat dan iyo gelem tinggal fardu. Nah, dalam keadaan tidak ada yang tahu, maka dia bisa meninggalkan fardu, meninggalkan kewajiban, dan juga menjalankan apa yang dilarang. Moko mengkono iku ora aran mutakin lan ora aran iman bil ghaibi, balik dan maknane munafik. Yang demikian itu bukan mutakin dan juga tidak termasuk dalam iman bil ghaib, melainkan munafik. Utawi artine yu'minuna bil ghaibi iku wong kang ngimanaken lan ngestoaken ing dawuhe nabi lan cegahe nabi. Ing hale wong iku ghaib saking nabi ora ningali lan ora menangi nabi. Makna dari yu'minuna bil ghaibi itu adalah orang yang mempercayai dan membenarkan atau menjalankan apa yang diperintahkan nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh nabi. Dalam keadaan orang itu tidak melihat nabi sendiri atau tidak hidup sezaman dengan nabi. Mongko mangkono ikulah luwih utama ning imane wong mukmin. Yang demikian itu adalah iman yang paling utama. Ya, mungkin ini apalagi kita di Indonesia ini ya sudah waktunya jauh dari nabi, lalu tempatnya juga jauh dari tempat nabi hidup, ya. Yakni artine wayuqimus shalah iku kelawan arep anekani salat 5 wektu sarta adabe salat zahirun wa batinan kelawan arep cukup syarat rukune kelawan anekani huququs shalah khusyuk, tawadhu, haibah, khauf. Adapun makna dari wayuqimunas shalah itu menjalankan sholat 5 waktu beserta dengan tata caranya, atau bahasa sekarang dengan protokolnya sholat, baik protokol lahiriah maupun protokol batiniah. Cukup syarat dan rukunnya, ya, serta yang ini yang terakhir yang jarang diingat orang, yaitu menjalankan hak-hak sholat. Apa itu hak sholat? Yaitu khusyuk,
tawadu, haibah, dan khauf. Khusyuk itu artinya, sebenarnya itu artinya tenang. Tawadu, rendah hati, ya. Haibah, perasaan takut. Khauf, kalau haibah itu perasaan takut, asalnya haibah itu takut kepada sesuatu yang kelihatan. Lalu khauf, nah itu takut kepada hal yang tidak kelihatan. Lan mesti kelawan sidik lan ikhlas ing dalam niate, dan juga dengan kejujuran serta keikhlasan di dalam niatnya. Karena iku salat munajatul mukminin marang pangirane. Karena salat itu adalah munajat orang mukmin kepada tuannya. Munajat itu apa? Pembicaraan, mungkin kalau sekarang 4 mata, ya dekat, tidak ada yang lain. Munajat, berhadap-hadapan, berkomunikasi secara langsung tanpa ada orang yang ikut melihat atau mendengarkan. Qala subhanahu wa ta'ala, aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Padha salata sira kabeh krana arah eling khudur ana ing ngarsaning sun. Ini terjemahan dalam bahasa Jawanya. Kalian salatlah semuanya untuk mengingat bahwa kalian itu hadir di hadapanku. Ya. Ini, jadi sholat bukan hanya menjalankan kewajiban, tapi hadir di hadapan Allah. Ojo kaya sholate wong mendem, badane ngadeg ing dalam masjid, atine mubeng-mubeng ing dalam pasar. Lesane maca Fatihah, lesan ati caturan dhewe ana ing pasar. Jangan seperti sholatnya orang yang mabuk, badannya berdiri di masjid tetapi hatinya berputar-putar di pasar. Ya, kalau sekarang bukan hanya pasar ya, tapi di mall atau di mana-mana gitu ya, atau di dunia maya, nah, bisa juga. Lidahnya membaca Fatihah tetapi lidah hatinya berbicara sendiri di pasar. Maka mangkono ora yuqimunas shalah, balik aran ngelakoni salat, ora ngedekaken salat, ora. Maka yang demikian itu bukan dalam pengertian yuqimunas shalah, menegakkan salat, tapi itu disebut melakukan salat. Ya. Jadi kenapa? Karena yang salat hanya badannya saja. Yakni artine wa mimma razaqnahum yunfikun, sedangkan arti wa mimma razaqnahum yunfikun iku kelawan arep ngewehaken artane ing dalam zakat utawa ing dalam nafaqahaken ahline nafaqah wajib utawa tatawwu. Aja kumet, krana kumet iku satrune Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti dari mimma razaqnahum yunfikun itu adalah memberikan hartanya dalam bentuk zakat atau nafkah untuk keluarga, baik itu nafkah wajib maupun nafkah sunat. Janganlah bakhil atau kedekut, karena bakhil atau kedekut itu adalah musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini hampir pada setiap akhir ayat itu Kiai Soleh Darat menyebutkan makna al-isyari. Makna al-isyari itu makna batin yang diisyaratkan, yang disiratkan, mungkin begitu ya, yang tersirat di dalam ayat yang dibaca itu. Mana isyari? Artinya iman bil ghaib iku angestoaken perjanjian ing dalam ngalam ghaib, ing dalam waktu iki, lan ngalam hudur ing dalam waktu alam arwah, dinane ngalap perjanjian alastu birabbikum. Iman dengan ghaib itu sebetulnya adalah merealisasikan perjanjian di alam ghaib dalam waktu sekarang. Dan alam hudur yang dalam waktu alam arwah, dan alam hudur pada waktu
anak-anak Adam sebelum lahir itu dijanji oleh Allah dengan pertanyaan alastu birabbikum, apakah kalian menyaksikan bahwa bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu mereka menjawab, ya, betul. Lan malih ngestoaken ing dalam ghaib dan estoaken kelawan hudur daiman. Dan juga direalisasikan apa yang samar atau yang ghaib itu di dalam keadaan hadir sekarang. Lan iyo iku pengiraniro, yang maksudnya adalah Tuhan kalian. Artinya Arab yakinaken setuhune Allah Subhanahu wa taala iku hadir. Meyakini, maksudnya adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu hadir. Ma'akum aynama kuntum. Bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Artinya Arab ngelakoni janji ngimanaken birrububiyah sarta kelawan adab bil ubudiyah lan kelawan daimul hudur. Jadi maksudnya adalah meyakini ketuhanan dari Allah serta adab kehambaan manusia dengan selalu hadir. Nah, ini tiga hal ini yang dimaksud dengan iman menurut isyarat ya. Isyarat dari ayat itu adalah tiga hal ini. Jadi satu, menjalankan kewajiban, mempercayai ketuhanan Allah. Lalu yang kedua, memakai adab, sopan santun, tata cara atau protokol kehambaan manusia. Serta yang ketiga, menyadari bahwa Allah itu selalu hadir bersama kita dimanapun. Lan mengkono ikulah suwiji martabate iman. Krana dawuhe Kanjeng Nabi, al imanu qaulun maqul wa amalun ma'mul wa irfanun bil qaul wa tiba'ur rasul. Dan itulah salah satu dari derajat iman, karena dalam hadis disebutkan iman itu adalah perkataan yang diucapkan, perbuatan yang dilakukan, pengetahuan dengan perkataan dan mengikuti Rasul. Nah, ini saya beri catatan sedikit. Sebetulnya dalam hadis-hadis yang saya temukan, ini dalam beberapa riwayat itu bukan wa irfanun bil qaul. Yang saya temukan itu wa irfanun bil uqul ya. Dan pengetahuan atau irfan, pengetahuan Allah dengan ukul, dengan akal. Tetapi oleh Syekh Saleh Darat yang ditulis di sini wa irfanun bil qauli. Saya tidak tahu apa karena sumbernya yang dipakai memang menyatakan begitu atau karena ada maksud lain. Jadi mengetahui Allah dengan qaul. Kalau dengan qaul itu dengan ucapan ya. Kalau bil uqul berarti dengan akal. Artine utawi iman iku pangucap kang cocok ing dalem adabe zahire lan batine, lan makrifat kelawan pangucape lan miturut kelawan Rasulullah. Jadi maksud iman itu adalah ucapan yang cocok di dalam adab zahir maupun batin, yang itu disebut qaulun maqul wa amalun ma'mul, dan makrifat dengan ucapan serta menurut perintah larangan Rasulullah. Ya. Lan utawi martabate iman iku kang kaping pindho. Tadi itu martabat iman yang pertama ya. Utawi martabate iman iku kang kaping pindho iku arep bersih-bersihaken atine saking jasmania lan nafsania kelawan nur saking Allah. Sedangkan martabat yang kedua adalah bahwa hatinya bersih dari semua hal yang bersifat jasmani dan bersifat nafsu. Kenapa? Kelawan nur saking Allah, karena cahaya dari Allah. Qala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berfirman, barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan hatinya.
Tegese sapa wonge iman iku kelawan nurullah maka dadi weruh atine marang Allah. Maksudnya adalah barang siapa beriman kepada imannya itu karena cahaya Allah, maka hatinya akan melihat Allah. Mongko dadi musyahadah, artinya barang kang gaib kaya musyahadahe roh ing dalem arwah ing dalem dina alastu birabbikum. Maka lalu terjadilah musyahadah. Maksudnya adalah bahwa barang yang gaib itu kelihatan, ya, sepertinya kelihatan. Ya. Seperti roh ketika ada di dalam hari alastu birabbikum qalu bala. Ya, yang sudah saya jelaskan bahwa sebelum lahir manusia itu masih yang dalamannya ketika mereka masih ada di dalam punggungnya Nabi Adam, mereka ditanya, alastu birabbikum, oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, iya. Ya. Maka ikulah iman sempurna kedua manusia sempurna. Iku artinya yu'minuna bil ghaibi. Maka itulah makna dari iman yang sempurna bagi manusia yang sempurna. Maka itulah artinya yu'minuna bil ghaibi. Ya. Ini sebetulnya masih ada waktu 1 menit lagi, tetapi karena bagian yang berikutnya ini cukup panjang, maka saya kira kita akhiri di sini. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa saya menerima pertanyaan-pertanyaan, tetapi sampai hari ini belum ada pertanyaan yang masuk ya dari kemarin yang saya jawab. Tapi saya ingin mengulang lagi pertanyaan tentang sumber-sumber yang dipakai oleh Syekh Saleh Darat. Ternyata pada naskah yang ada pada saya ada satu halaman penting yang tercecer. Lalu 3 hari yang lalu saya mendapat kiriman dari Wakil Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang Pak Mudzakkir Ali ya, mengirimi bagian yang tercecer itu. Nah, di situ disebutkan bahwa Syekh Saleh Darat ini tidak melakukan ijtihad sendiri di dalam menerjemahkan Quran ini, melainkan menggunakan sumber-sumber yang di situ disebut paling tidak ada 3. Yang pertama adalah tafsir Jalalain, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti. Kemudian yang kedua tafsir Khazin. Kemudian mengenai Isyari, bagian-bagian yang yang berkenaan dengan tafsir batini itu diambil dari tafsirnya Imam Ghazali. Nah, Al-Ghazali mempunyai waktu menulis buku yang sebenarnya tidak bisa disebut tafsir ya, tapi itu berkaitan dengan Quran ya. Itu namanya Jawahirul Quran, itu yang kelihatannya diambil bagian-bagiannya oleh Kiai Saleh Darat. Nah, mudah-mudahan nanti juga kalau ada kesempatan kita bisa membaca kitab Jawahirul Quran karya Imam Ghazali itu. Demikianlah cukup untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا